Kisah, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang megah dan mewah. Kerajaan yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan parasnya sangatlah cantik. Kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum lengkap. Karena mereka tak kunjung memiliki momongan. Wahai Adinda, sudah lama kita berumah tangga. Kanda sangat ingin memiliki putra mahkota untuk penerus kerajaan ini. Begitu juga dengan Adinda, Kanda. Adinda sangat ingin juga memiliki anak, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Setelah berpikir cukup lama, sang raja akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penasihat kerajaan yang terkenal pandai dalam ilmu agama. Wahai penasihat kerajaan, sudah lama sekali saya menantikan kehadiran seorang anak untuk menjadikan penerus kerajaan ini. Namun, permasyuri belum menunjukkan tanda kehamilan. Apakah gerangannya harus kami lakukan? Wahai Baginda yang teramat agung, hamba sarankan Baginda untuk meminta petunjuk kepada Tuhan dan berdoalah di sepertiga malam. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan seorang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. 17 tahun kemudian, mereka tumbuh dengan sangat baik. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh, sang raja pun bingung menentukan siapa yang kelak menjadi penggantinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bercerita pada kedua anaknya. Anakku, malam ayah bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ayah sedang berkuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan. Ia membawa buruh perindu dan itu membuat hati ayah merasa tenang. Ayah sangat ingin memiliki buruh perindu itu, anakku, tapi dia tidak memberikannya kepada ayah. Dia berkata, walau siapapun yang bisa menemukan buruh perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja. Oleh karena itu, bisakah kalian mencarikan buruh perindu untuk ayah yang berhasil menemukan itu? Maka ialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Baiklah ayah, kami berdua akan mencari buruh perindu itu di hutan. Kami minta restu dan doa pada ayahanda. Setelah menemui ayahnya, Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan meminta izin sang permaisuri untuk berkelana mencari buruh perindu di hutan. Ibunda, izinkan saya dan Pangeran Indra Bangsawan untuk mencari buruh perindu. Atas perintah ayahanda, kami berdua memohon doa dari ibunda agar selamat dalam perjalanan. Wahai anakku, tidak ada satupun dari kalian yang luput dari tuntunan doaku. Hingga suatu hari, mereka melewati sebuah gunung yang sangat terjal dan banyak bebatuan besar yang sangat sulit untuk mereka lewati. Namun, mereka tak pernah menyerah. Sesampainya di sebuah puncak gunung, tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berpegangan agar tak terpisah. Musibah terus-terusan datang. Kali ini, kabut yang sangat ini membuat mereka terpisah. Setelah sadar, Pangeran Syahperi kebingungan. Ia melihat semua yang ada di sekitarnya telah porak-poranda. Ia bergegas bangun dan mencari adiknya. Setelah sekian lama berjalan, tibalah ia di suatu negeri yang sangat luas. Menyelamatkan perempuan itu. Dengan tubuhnya yang terkulai lemas itu, perempuan itu berterima kasih kepada Syahperi. Terima kasih Tuan, Tuan telah menyelamatkan aku. Siapa yang tega mengikatmu dengan tali dan siapa namamu? Aku bernama Putri Ratasari. Hamba berasal dari kerajaan Asiken. Negeri ini telah hancur karena orang utan.
Sosok itulah yang mengikat hamba dengan tali. Saya akan menunggu orang utan itu kembali ke sini dan akan mengalahkannya agar tidak mengganggu lagi. Jangan Tuan, jangan lakukan itu. Hamba khawatir orang utan itu akan membunuh Tuan. Ia sangatlah kuat. Jangan khawatir, saya akan berusaha keras. Saya akan membunuhnya agar tidak kembali lagi. Ketika orang utan datang, Pangeran Safri langsung menghadapinya dengan senjata tajam. Pangeran itu berhasil membunuh orang utan. Terima kasih Tuan. Tuan telah membantu menyelamatkan hamba. Hamba sangat merasa hutang budi kepada Tuan. Tidak masalah Putri, suatu kehormatan bagi saya membantu putri dari kerajaan sebelah. Tak lama kemudian, mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah. Putri Ratasari lalu mengikuti pangeran untuk mencari buruh perindu dan adiknya, yaitu Pangeran Indra Bangsawan. Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat setelah badai topan itu. Ia terdampar di balik batu. Ia juga mencari kakaknya, tapi tak kunjung bisa bertemu. Akhirnya, ia berjalan seorang diri ke arah barat. Lalu, ia melihat seorang nenek dan menghampirinya. Apa tujuanmu datang kemari, anak muda? Siapa namamu? Namaku Indra Bangsawan. Aku sampai ke sini karena tersesat dan mencari kakak dan buruh perindu. Baik cucuku, kamu sebenarnya telah tiba di negeri Lorong Anta. Lantah, mengapa kamu mencari buruh perindu itu? Lalu Indra Bangsawan menceritakan tujuannya mencari buruh perindu itu. Ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ada badai yang memisahkannya dengan kakak. Mendengar cerita itu, nenek itu merasa iba. Namun aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepadamu. Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Nek? Aku akan menyerahkan bila kau bisa mengalahkan Raja Kabir yang ada di negeri Antabranda. Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh Raja Kabir. Siapapun yang bisa berhasil mengalahkan Raja Kabir itu, maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kumalasari. Kemudian, Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju Antabranda. Akhirnya, Pangeran Indra Bangsawan sampai di negeri Antabranda dan menemui Raja Kabir. Baiklah, Raja Kabir pun mulai menyerang Pangeran Indra Bangsawan. Namun, Raja Kabir itu sangatlah kuat. Tetapi, Pangeran Indra Bangsawan tak kunjung menyerah. Dan akhirnya, Pangeran Indra Bangsawan mengalahkan Raja Kabir itu. Siapakah gerangan dirimu, anak muda? Terampil sekali kau dalam berperang. Nama hamba Indra Bangsawan, Tuan. Hamba berasal dari negeri Kebacahda. Lantas apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, nak? Panjang ceritanya, Tuan. Hamba akan menceritakan di lain kesempatan. Hamba datang kemari untuk menyelamatkan negeri Antabranda. Sesuai sayembara Raja Kabir pun menikahkan Dewi Kumalasari dengan Indra Bangsawan. Pesta pernikahan itu berlangsung secara mewah selama 7 hari 7 malam. Pada satu malam, Pangeran Indra Bangsawan mengatakan pada sang istri kalau ia hendak menemui nenek di negeri Lorong Anta. Ia ingin mengambil buruh perindu, hendak menyerahkan kepada sang ayah. Dan Dewi Kumalasari siap menemani Pangeran Indra Bangsawan kemanapun ia berada. Sebelum menuju ke Kobat Syahril, mereka mendatangi Lorong Anta untuk mengambil buruh perindu.
Nenek yang memiliki buruh perindu itu dengan sukarela menyerahkannya kepada Pangeran Indra Bangsawan. Setelah mengambil buruh perindu, Indra Bangsawan dan istrinya pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Indra Bangsawan dan istrinya sampailah di kerajaan Kabat Syahril dan bertemu kedua orang tuanya. Mereka sangatlah bahagia karena anaknya telah kembali dan tidak lupa juga dengan Pangeran Syafri dan istrinya yang telah kembali di samping kedua orang tuanya. Dan mereka pun hidup bahagia. Makes it hard